Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, perkenalkan nama aku Profesor Jack. Bagaimana kabar kalian semua? Profesor harap kalian selalu sehat semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang mari kita perkenalan dengan ibu guru yang akan mengajar kita. Hai semuanya, perkenalkan nama Ibu Mega. Halo semuanya, nama Ibu Mila. Halo semuanya, nama Ibu Penny. Halo semuanya, nama Ibu Salwa. Apakah sekarang kalian sudah mengenalnya? Kalau sudah, mari kita mulai belajarnya. Dimulai dengan menyimak cerita ini terlebih dahulu ya. Pada suatu hari yang cerah, Tari datang berkunjung ke rumah Rosa dengan membawa segelas es. Kemudian, Rosa mengajak Tari untuk masuk ke dalam rumahnya. Tetapi, Tari lupa. Ia malah meninggalkan esnya di luar rumah. Cukup lama, Rosa dan Tari berada di dalam rumah. Tiba-tiba, Tari ingat bahwa ia membawa es dan tertinggal di luar. Ketika ia keluar untuk melihat, ternyata es tersebut sudah berubah menjadi air. Tari pun merasa sedih karena esnya mencair. Ketika hendak pulang, Tari bertemu dengan Ella. Karena melihat Tari sedih, Ella bertanya apa yang terjadi kepada Tari. Dan Tari pun menceritakannya. Ella pun mengajak Tari untuk membuat es agar Tari tidak bersedih lagi. Ella memiliki lemari es di rumahnya. Dia sering mengamati cara ibu membuat es. Ella sudah mengerti caranya, namun dia belum yakin apakah dia akan berhasil atau tidak. Lalu, Ella dan Tari pergi membeli bahan-bahan untuk membuat es. Setelah itu, dia mengambil plastik, kemudian diisi air es yang diikat dengan karet. Dan juga memberi warnanya agar terlihat lebih bagus dan enak. Lalu, Ella memasukkan plastik yang berisi es itu ke dalam lemari es seperti cara yang dilakukan ibunya. Setelah itu, Ella dan Tari pergi bermain. Hampir seharian mereka bermain, kemudian mereka teringat bahwa tadi mereka sedang membuat es. Ella dan Tari berlari menuju rumahnya dan langsung menuju ke lemari es. Mereka sangat senang karena pada saat itu mereka bisa membuat es sendiri. Karena es yang dibuatnya berhasil, Ella dan Tari hendak memberi es hasil buatannya kepada Tami. Rumah Tami berada agak jauh dari rumah mereka. Rumahnya berada di daerah pegunungan. Mereka pun tak lupa mengajak Rosa untuk berkunjung ke rumah Tami. Udara di daerah rumah Tami sangat dingin sekali. Lalu, Tami membuatkan teh hangat untuk mereka. Ketika Tami sudah membuatkan teh hangat yang ada pada gelas tersebut ada semacam asapnya. Ketika sedang meminum teh hangat yang dibuatkan oleh Tami, Tari terdiam dan heran mengapa tangannya bisa basah. Padahal es tersebut sudah dimasukkan ke dalam plastik. Namun Tari bingung kenapa bagian luar plastik yang berisi air es
tersebut menjadi basah ya. Nah, sobat pintar, tahukah kalian dari cerita tersebut apa yang bisa kita ambil? Kalau kalian masih bingung, mari kita simak penjelasannya. Halo sobat pintar, karena kalian sudah menyimak cerita tersebut, mari kita mulai materinya. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Kalian sudah tahu jenis-jenis proses yang termasuk perubahan wujud benda, yaitu 1. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. 2. Membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. 3. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. 4. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. 5. Mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Yang keenam yaitu menyublin, adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Pada dasarnya, proses yang terjadi pada perubahan-perubahan wujud di atas hanyalah perubahan jarak partikel-partikel zat atau benda yang bersangkutan saja. Nah, bagaimana sobat pintar? Apakah kalian sudah mengerti? Profesor harap kalian sudah bisa memahaminya ya. Sekarang, mari kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silahkan kalian simak pertanyaannya, lalu jawab ya. Satu, ketika Tari membeli es dan menyimpan es tersebut di luar ruangan pada waktu yang cukup lama, bagaimana jika es tersebut disimpan di tempat lain? Akankah perubahan tersebut akan terjadi pula? 2. Berapa derajat Celciuskah yang diperlukan lemari es untuk membekukan plastik yang berisikan air yang dimasukkan oleh Ella dan Tari? Nomor 3, ketika Tami memberi air teh kepada Tari, Rosa dan Ella, ternyata dalam gelas tersebut keluar asap. Perubahan wujud tersebut disebut 4. Jelaskan peristiwa perubahan gas menjadi zat cair pada cerita sebelumnya. Sekarang, waktunya kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalian dipersilahkan untuk menjeda video ini terlebih dahulu. Setelah selesai, kalian dapat memulainya kembali. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, mari kita koreksi jawabannya bersama-sama. 1. Ketika Tari membeli es dan menyimpan es tersebut di luar ruangan pada waktu yang cukup lama, bagaimana jika es tersebut disimpan di tempat lain? Akankah perubahan tersebut akan terjadi pula? Jika disimpan di tempat berbeda pun, es batu tersebut akan tetap mencair
Akan tetapi hanya perbedaan dari waktunya saja. Ketika disimpan di dalam ruangan akan lama mencairnya, sedangkan disimpan di luar ruangan yang terpapar sinar matahari akan lebih cepat mencair. Mengapa demikian? Karena es batu tersebut diberi energi kalor yang suhunya menjadi naik, sehingga es batu akan mencair dengan cepat. 2. Berapa derajat Celciuskah yang diperlukan lemari es untuk membekukan plastik yang berisikan air yang dimasukkan oleh Ella dan Tari? Pembuatan es batu bergantung dari suhu yang diatur pada freezer atau bilik pembeku. Saat di titik tertingginya, yang biasanya adalah 0 derajat Celcius, air akan membentuk es batu kurang lebih 3 hari. Namun, pada kulkas yang di keluaran terbaru, suhu terendah yang dapat diatur adalah minus 16 derajat Celcius, yang memungkinkan untuk air dapat membeku dalam 1 hari saja. Nomor 3, ketika Tami memberi air teh kepada Tari, Rosa dan Ella, ternyata dalam gelas tersebut keluar asap. Perubahan wujud tersebut disebut menguap. Tahukah kalian, uap air adalah titik-titik air yang ada di udara. Hanya saja mata kita tidak mampu untuk melihat titik-titik uap air yang berada di udara tersebut. Penguapan terjadi jika ada kenaikan suhu yang besar. Ada 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniupkan udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Nah, dari 4 cara penguapan tersebut, maka mesin pendingin seperti lemari es dan AC dibuat. Peristiwa berubahnya zat cair menjadi gas disebut menguap. 4. Jelaskan peristiwa perubahan gas menjadi zat cair pada cerita sebelumnya. ketika sedang meminum teh hangat yang dibuatkan oleh Tami. Tari terdiam heran mengapa tangannya bisa basah, padahal es tersebut sudah dimasukkan ke dalam plastik. Namun Tari bingung kenapa bagian luar plastik yang berisi air es tersebut menjadi basah. Nah, kalian tahu jawabannya apa? Karena uap air yang berasal dari air es yang menyentuh plastik itu mengembun. Suhu plastik lebih rendah daripada suhu uap air di air es, sehingga bagian luar plastik menjadi basah. Peristiwa tersebut dinamakan mengembun, yaitu perubahan gas menjadi cair. Nah, sobat pintar, kalian betul berapa nih? Semoga betul semua ya. Bagi yang belum mendapatkan nilai sempurna, terus harus belajar ya. Jangan menyerah. Sekarang, mari kita simpulkan materi yang hari ini kita pelajari. Jadi, perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda karena terjadinya peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Peristiwa perubahan wujud benda tersebut tentunya sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terus semangat belajarnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.